Selamat pagi dan salam sehat. Kita ketemu lagi renungan harian Toraya bersama dengan Jemaat Laharoi Telok Baru pada edisi Rabu 25 November 2020. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam surga, di pagi yang indah ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyatakan kasih-Mu semalam yang lalu hingga kami dibangunkan dengan tubuh yang baru, hari yang baru. Kami akan menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Semuanya berlaku oleh karena kuasa Tuhan. Saat ini kami akan mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga senantiasa firman-Mu ini kami baca dan renungkan turut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai dengan 21. Firman Tuhan, Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi panjang, sama dengan lebarnya, dan dia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam,
dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu uman, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu platna, cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lasuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara, setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang dikasihi Tuhan. Dari pembacaan kita ini diberikan tema Yerusalem yang baru. Lan basata nakua Yerusalem baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak sekolah minggu pulang dari perayaan Natal di gereja. Ia berkata kepada ibunya, "Oh Indok, umbara aku tu bayu baru mibenna, mintu solaku den nasang bayu bakrunna." Kemudian ibu itu mengambil baju dari dalam lemari, lalu memberikan kepada anaknya itu. Anak itu protes kepada ibunya, karena baju itu adalah baju lamanya, hanya saja dicuci dan disetrika rapi. Ibu itu berkata, "Ia tu bayu tak nadial limanna tu disanga baru, apa ia duka kemangkai disassa sia diseroi disanga duka mo baru toh." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata baru yang muncul dalam perikop pembacaan hari ini, Rasul Yohanes melihat penglihatan tentang Yerusalem yang baru. Seorang dari 7 malaikat memegang cawan datang kepada Yohanes dan menunjukkan kepadanya pengantin perempuan. Pengantin yang akan bersanding bersama dengan mempelai laki-laki, yaitu Sang Anak Domba Allah. Dibawanya lah Yohanes ke atas gunung yang tinggi, dan mempelai perempuan itu turun dari surga. Mempelai perempuan itu adalah Yerusalem, kota kudus yang turun dari surga. Ayat 10 dari pembacaan kita. Kota itu adalah gambaran kota yang sangat indah, yang penuh kemuliaan Allah, dan terdapat 12 gerbang yang tertulis nama ke-12 suku bangsa Israel. Ayat 12. Saudara-saudara, hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Sang Anak Domba Allah akan bersama-sama dengan mempelai laki-laki yaitu di dalam dan melalui Yerusalem yang baru. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita hidup dalam pandangan bahwa dalam Yesus Kristus
Yerusalem baru akan menjadi bagian kita. Untuk itu, tetaplah jalan kehidupan sambil memuliakan Tuhan, Sang Anak Domba Allah. Tetaplah memperbaharui diri seperti baju baru yang terus diberikan agar kita siap tetap memberikan hidup yang baru dalam kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Amin. Mari kita mengucap syukur atas firman yang telah kita baca. Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Sungguh luar biasa firman-Mu yang telah sampai kepada kami. Mengajak kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan ini menjadi kehidupan yang sungguh bermakna. Jika dalam kehidupan sebagai Allah dan senantiasa menolongkan, menuntunkan, karena itu firman-Mu yang telah sampai kepada kami mengajak kami untuk senantiasa tetap berjaga-jaga dalam setiap kehidupan akan menuju ke kehidupan yang baru, Yerusalem yang baru, yang akan kami senantiasa nantikan dan jalani pada saat-saat Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga senantiasa kami pakai, kami pertahankan dan kami lakukan di sepanjang kehidupan kami, dalam kami di rumah tangga kami, dalam kami di dalam pekerjaan kami, dalam kami di setiap perjuangan. Tuhan berkati kami. Tuhan juga berkati segenap warga jemaat-Mu, jemaat Laharoi, dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap tugas dan pekerjaan yang Engkau telah percayakan. Tuntun mereka sehingga mereka mengangkat tugas itu dengan penuh sukacita dan tetap senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai andalan kehidupan mereka. Berdoa bagi saudara-saudara dalam setiap pergumulan Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam kedukaan, yang dalam berbagai persoalan-persoalan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan senantiasa memberikan penghiburan yang berduka, memberikan perawatan-perawatan melalui para medis yang dalam kelemahan tubuh, dan Engkau senantiasa memberikan ketabahan kepada saudara-saudara yang senantiasa berjuang dalam setiap pekerjaan yang Tuhan nyatakan. Allah Bapa kami dalam surga, Kau senantiasa memelihara kami sepanjang hari ini dalam setiap yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami semua, hingga hari yang Tuhan anugerahkan ini kami jalani dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, karena Tuhan bersama dengan kami. Kami sampaikan doa ini kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat melaksanakan tugas. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kesehatan yang baik. Amin.